Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan menyimpulkan mengenai materi risiko audit, bukti audit, dan materialitas dari kelompok 4, yang mana dosen pengampunya adalah Ibu Sukartini, SE, MKom, AK, ACA. Yaitu kelompok 3 terdiri dari 4 orang. Yang pertama Randi Hardian, Dean Rofifa Indriani, Surahmi Maryam, dan Tria Lira Mandola. Baiklah, topik pembahasan kali ini ada 5. Yang pertama, risiko audit, bahan bukti audit, tujuan dan jenis prosedur analitis, materialitis, dan kelima atau yang terakhir, pengayaan materi. Baiklah, langsung saja materi pertama mengenai risiko audit akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, yang pertama yaitu risiko audit. Apa yang dimaksud dengan risiko audit? Risiko audit mengacu pada kemungkinan bahwa salah saji material hadir dalam laporan keuangan perusahaan, meskipun auditor dari perusahaan audit telah menilai dan mengaudit laporan tersebut. Dengan kata lain, risiko audit adalah risiko bahwa laporan keuangan perusahaan tidak menyajikan posisi keuangan yang sebenarnya, atau manajemen memiliki maksud untuk menutupi fakta meskipun opini telah menyatakan bahwa laporan keuangan tersebut tidak mengandung salah saji material. Ada beberapa jenis risiko audit yang umum, yaitu yang pertama risiko deteksi. Auditor gagal mendeteksi salah saji dan kesalahan dalam laporan keuangan perusahaan, dan akibatnya mereka mengeluarkan opini. Yang kedua yaitu risiko pengendalian. Risiko salah saji dan kesalahan dalam laporan keuangan perusahaan karena perusahaan gagal mengelola pengendalian internalnya dengan baik. Yang ketiga yaitu risiko bawaan. Risiko yang tidak dapat dicegah oleh manajemen dan perusahaan karena beberapa faktor yang tidak dapat dikendalikan, dan auditor tidak menemukannya dalam audit. Yang keempat yaitu risiko yang dapat diterima, yaitu kesediaan auditor untuk menerima kemungkinan terjadinya salah saji dan laporan keuangan setelah audit selesai dilaksanakan opini telah dikeluarkan. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi risiko audit. Berikut ini merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi risiko audit. Yang pertama, ketergantungan dengan pihak eksternal. Yang kedua, kemungkinan kegagalan keuangan. Yang ketiga, integritas manajemen. Yang keempat, sifat bisnis klien. Yang kelima, hasil audit sebelumnya. Yang keenam, penugasan awal vis penugasan berulang. Yang ketujuh, pihak-pihak berelasi. Yang kedelapan, transaksi non-rutin. Yang kesembilan, pertimbangan yang diperlukan untuk mencatat saldo akun dan transaksi dengan cepat. Yang kesepuluh, unsur-unsur populasi. Yang kesebelas, faktor yang berkaitan dengan salah saji yang timbul akibat pelaporan keuangan yang curang. Yang ke-12, kerentanan aset terhadap misapropriasi. Yang ke-13, efektivitas pengendalian internal. Yang ke-14, rencana pengendalian. Selanjutnya yaitu model risiko audit. Risiko deteksi terbagi menjadi dua, yaitu risiko prosedur analitis dan risiko pengujian terinci. Model risiko audit atau audit risk model mengekspresikan hubungan antara komponen-komponen risiko audit sebagai berikut, yaitu AR sama dengan IR dikali CR dikali DR, atau DR sama dengan AR per IR kali CR. Yang kedua yaitu AR sama dengan IR dikali CR dikali AP dikali TD. TD sama dengan AR per IR dikali CR dikali AP. Selanjutnya yaitu respon auditor terhadap risiko yang telah dinilai. Ada dua bagian, yang pertama yaitu overall response. Overall response atau respon secara keseluruhan, yaitu auditor harus merancang dan mengimplementasikan respon keseluruhan untuk menangani risiko kesalahan penyajian material yang dinilai pada tingkat laporan keuangan. Terdapat beberapa bagian, yang pertama yaitu professional tacticism, yang kedua penugasan personel, yang ketiga prinsip dan kebijakan akuntansi, yang keempat pengendalian, yang kelima, modifikasi sifat, saat, dan luas prosedur audit. Yang ketujuh, presume audit atau revenue recognition dan management of right. Yang kedua yaitu further audit procedure, atau prosedur audit selanjutnya. Prosedur audit yang responsif terhadap berisiko salah saji material yang dinilai di tingkat asersi.
Auditor harus merancang dan melaksanakan prosedur audit lebih lanjut yang sifat, saat, dan luasnya didasarkan pada responsif. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Bahan bukti audit. Bahan bukti audit adalah segala informasi yang digunakan oleh auditor untuk menentukan apakah laporan keuangan yang diaudit telah sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Bukti audit mencakup informasi yang terdapat dalam catatan akuntansi yang mendasari laporan keuangan dan informasi lainnya. Keputusan utama yang dihadapi auditor terkait bahan bukti adalah menentukan jenis dan jumlah bahan bukti, agar memperoleh keyakinan memadai bahwa seluruh komponen laporan keuangan telah disajikan secara wajar, dan bahwa klien telah menerapkan pengendalian intern yang efektif. 4 hal yang harus diputuskan auditor terkait bahan bukti, diantaranya yang pertama adalah prosedur audit yang manakah akan ditempuh. Yang kedua, berapa besar ukuran sampel yang akan diambil. Yang ketiga, pos atau unsur mana yang akan dipilih dari populasi. Yang keempat, kapan prosedur audit tersebut akan dilaksanakan. Selanjutnya, persuasivitas bahan bukti audit. Persuasivitas bahan bukti audit dapat dilihat dari dua sisi. Yang pertama, kompetensi bahan bukti. Kompetensi bahan bukti mengacu kepada reliabilitas bahan bukti, sejauh mana bahan bukti tersebut dapat diyakini kebenarannya. Adapun 7 karakteristik kompetensi bahan bukti. Yang pertama adalah relevansi. Relevansi adalah bahan bukti yang dikumpulkan harus selaras dengan tujuan audit. Yang kedua, independensi penyediaan data. Bahan bukti atau data yang berasal dari sumber luar lebih dapat dipercaya daripada data yang berasal dari dalam perusahaan. Yang ketiga, efektivitas pengendalian intern. Bahan bukti yang diperoleh dari suatu perusahaan yang memiliki pengendalian intern yang efektif lebih dapat diandalkan daripada jika pengendalian intern lemah. Yang keempat adalah pemahaman langsung yang diperoleh auditor. Informasi yang diperoleh langsung sendiri oleh auditor lebih dapat diandalkan daripada jika informasi tersebut berasal dari orang lain. Yang kelima adalah kualifikasi orang yang menyediakan informasi. Informasi dari orang yang memiliki kualifikasi lebih dapat dipercaya daripada informasi yang berasal dari orang yang tidak memiliki kualifikasi. Yang keenam adalah tingkat objektivitas. Bahan bukti objektif adalah bahan bukti yang bersumber dari luar atau ekstern perusahaan, seperti konfirmasi, faktor pembelian, dan lain-lain. Bahan bukti subjektif adalah bahan bukti yang bersumber dari intern perusahaan, seperti salinan faktur penjualan, ayat-ayat jurnal, dan lain-lain sebagainya. Yang ketujuh adalah ketepatan waktu. Ketepatan waktu ini mengacu baik kepada kapan bahan bukti tersebut dikumpulkan dan periode akuntansi yang dicakup audit. Yang kedua adalah kecukupan bahan bukti. Kecukupan bahan bukti mengacu kepada jumlah bahan bukti yang dikumpulkan, berapa besar ukuran sampel yang akan diambil. Adapun dua faktor yang akan mempengaruhi keputusan ukuran sampel adalah yang pertama adalah ekspektasi auditor akan kemungkinan salah saji material. Yang kedua adalah efektivitas pengendalian intern klien. Jenis-jenis bahan bukti audit. Yang pertama adalah pemeriksaan fisik atau physical examination, adalah sebagai pemeriksaan atau perhitungan yang dilakukan oleh auditor atas tangible asset. Jenis bukti audit ini sering berhubungan dengan persediaan, kas, dan juga termasuk verifikasi investasi, piutang, dan tangible fixed asset. Yang kedua adalah konfirmasi atau confirmation. Konfirmasi adalah penerimaan tanggapan dari pihak ketiga yang independen, baik dalam bentuk wawancara maupun tertulis, untuk memverifikasi ketepatan dan dari informasi yang telah dinyatakan oleh auditor. Yang ketiga adalah dokumentasi atau documentation. Dokumentasi adalah pemeriksaan yang dilakukan auditor atas catatan dan dokumen auditan untuk membuktikan informasi dalam laporan keuangan atau yang seharusnya disajikan dalam laporan keuangan. Yang kelima adalah prosedur analitis atau analytical procedure. Prosedur analitis menggunakan perbandingan dan hubungan-hubungan korelasi untuk memperkirakan apakah saldo akun atau data yang lain telah disajikan dengan layak. Selanjutnya adalah analisis trend. Analisis kecenderungan adalah dengan membandingkan unsur-unsur utama dalam laporan keuangan yang diaudit dengan laporan keuangan tahun sebelumnya dan menyelidiki perubahan yang signifikan. Selanjutnya analisis vertikal,
menyajikan semua unsur laporan keuangan dalam bentuk persentase terhadap sebuah dasar yang biasa atau common base. Yang terakhir adalah analisis rasio. Analisis rasio membandingkan hubungan-hubungan antara saldo akun. Hakikat bahan bukti audit. Bukti audit merupakan segala informasi yang mendukung angka-angka atau informasi lain yang disajikan dalam laporan keuangan, yang dapat digunakan oleh auditor sebagai dasar untuk menyatakan pendapatnya. Bukti audit yang mendukung laporan keuangan terdiri dari data akuntansi dan semua informasi penguat atau corroborating information yang tersedia bagi auditor. Bukti audit mencakup informasi yang sangat persuasif, misalnya perhitungan auditor atas sekuritas yang diperjualbelikan dan informasi yang kurang persuasif, misalnya respon atas pertanyaan-pertanyaan dari para klien. Buku harian, buku besar, dan buku pembantu, memo dan catatan tidak resmi seperti daftar lambaran kerja atau worksheet yang mendukung alokasi biaya, perhitungan dan rekonsiliasi secara keseluruhan merupakan bukti yang mendukung laporan keuangan. Informasi pendukung lainnya mencakup seperti semua dokumen seperti cek, faktur, surat kontrak, notulen, rapat, konfirmasi, dan pernyataan tertulis dari pihak yang kompeten. Informasi yang diperoleh auditor melalui tanya jawab, pengamat, inspeksi, dan pemeriksaan fisik, serta informasi lain yang dihasilkan atau tersedia bagi auditor yang memegang untuk menarik kesimpulan. Baiklah, selanjutnya yaitu tujuan prosedur analitis. Tujuan prosedur analitis adalah sebagai pembanding dan hubungan-hubungan untuk menilai apakah saldo-saldo akun atau data lainnya tampak wajar. Selanjutnya, jenis prosedur analitis. Yang pertama, membandingkan data klien dan industri. Yang kedua, membandingkan data klien dengan data periode sebelumnya yang serupa. Yang ketiga, membandingkan data klien dengan hasil yang diharapkan yang ditentukan klien. Yang keempat, membandingkan data klien dengan hasil yang diharapkan yang ditentukan auditor. Yang kelima, membandingkan data klien dengan hasil yang diharapkan dengan menggunakan data non-keuangan. Untuk materi selanjutnya yaitu materialitas. Apa itu materialitas? Adapun ciri-ciri materialitas, yang pertama, kekeliruan dalam laporan keuangan dianggap sebagai material apabila berpotensi mempengaruhi keputusan pengguna laporan keuangan. Yang kedua, penilaian terhadap materialitas kemudian berdasarkan keadaan eksternal yang utamanya termasuk ukuran dan sifat kekeliruan tersebut. Yang ketiga, penilaian terhadap materialitas juga berdasarkan kebutuhan umum pengguna yang merupakan sebuah kelompok. Selanjutnya, proses audit keuangan. Yang pertama, materialitas berkaitan dengan isi laporan keuangan, perusahaan, dan tingkat serta tipe pengujian yang akan dilakukan. Yang kedua, keputusan didasarkan pada pertimbangan akan ukuran kekeliruan dalam laporan keuangan. Yang ketiga, keputusan juga dipengaruhi oleh syarat-syarat legislatif, peraturan, dan ekspektasi publik. Yang keempat, jika selama proses audit, para auditor mendapat informasi yang bisa mengakibatkan tingkat materialitas yang berbeda, maka opini auditor akan diubah sesuai informasi baru tersebut. Oke, tujuan penggunaan materialitas dalam audit. Apa sih tujuannya? Nah, tujuan materialitas dalam proses audit adalah untuk membantu pengguna laporan keuangan di tahap akhir untuk bisa membuat keputusan. Pengayaan materi atau penentuan materialitas. Dalam mempertimbangkan materialitas pada tahap perencanaan, auditor percaya bahwa salah saji agregat sebesar 100 juta rupiah akan memiliki efek material pada laporan laba rugi. Namun, untuk akun berefek material pada laporan posisi keuangan, salah saji agregat adalah sebesar 200 juta rupiah. Prosedur audit yang dirancang paling tepat menggunakan salah saji agregat sebesar A 100 juta rupiah, selanjutnya 150 juta rupiah, selanjutnya 200 juta rupiah, dan yang terakhir 300 juta rupiah. Nah, dari keseluruhan materi yang telah kami sampaikan tadi, dapat diambil kesimpulan bahwasanya
Risiko audit adalah risiko bahwa laporan keuangan perusahaan tidak menyajikan posisi keuangan yang sebenarnya, atau manajemen memiliki maksud untuk menutupi fakta, meskipun opini audit telah menyatakan bahwa laporan keuangan tersebut tidak mengandung salah saji material. Resiko ini dapat berdampak pada calon investor, kreditor, maupun pemegang saham. Bahan bukti audit adalah segala informasi yang digunakan oleh auditor untuk menentukan apakah laporan keuangan yang diaudit telah sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Bukti audit mencakup informasi yang terdapat dalam catatan akuntansi yang mendasari laporan keuangan dan informasi lainnya. Materialitas audit adalah sebuah konsep yang berhubungan dengan seberapa penting dan signifikannya sebuah jumlah, transaksi, dan selisih yang mungkin terdapat di laporan keuangan. Baiklah, sekian kesimpulan dari kelompok 3 mengenai resiko audit, bukti audit, dan materialitas. Terima kasih atas waktunya dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.